Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Waktuku Bercerita. Oke, jadi ceritaku pada hari ini adalah tentang kehidupan gue beberapa minggu belakangan ini, terutama minggu ini ya. Karena minggu ini tuh banyak banget perjalanan hidup yang naik turun banget deh hidup gue. Jadi gini teman-teman. Jadi buat yang belum tahu, dulu itu gue pernah kerja di salah satu biar rapi aja, salah satu event organizer yang ada di Jakarta. Gue kerja di sana selama 3 tahun sebagai AR, account receivable, sebagai bagian penagihan. Nah, terus ketika gue keluar, tapi gue masih seperti biasa, gue tuh selalu berhubungan baik sama atasan-atasan gue, sama teman-teman gue di kantor-kantor lama. Dan begitu juga di kantor gue yang sebelumnya ya, IO ini, gue berhubungan baik dengan mereka semua. Nah, minggu kemarin itu jadi mereka ada event di sini. Eventnya anaknya salah satu bos gue. Jadi salah satu mantan bos gue. Nah gitu, jadi terus eventnya itu dia butuh peserta banyak dan dia invite gue untuk mau nggak. Nah datang cuma bawa diri aja untuk afternoon tea sama dinner. Jadi kayak fine dining gitulah. Jadi anaknya itu sekolah di sorry. Jadi anaknya itu sekolah di kayak chef, kayak sekolah khusus chef gitu dah, di daerah Bali. Dan kebetulan karena gue tinggal di Bali, dia juga butuh orang, gue diajakin mau nggak ikut. Nah oke, dengan senang hati gue ikut. Dan karena this is my first time untuk merasakan ya namanya kayak fine dining, makan yang dilayanin, bener-bener dilayanin, makanannya di serve, itu this is my first time. Ya mungkin di kayak restoran seafood juga kan langsung dilayani depan muka ya, tapi nggak gitu. Maksudnya yang makanannya itu cantik-cantik, yang sayang buat dimakan, terus di serve satu-satu, fine dining, itu baru pertama kali. This is my first time gitu. Dan I'm so excited for that moment. Ya finally this is one of my dream. Karena selama ini gue mikirnya kayak mampu, tapi buat ngeluarin kayak 600.000, 700.000 just for eat, itu buat gue kayak kayaknya enggak lah ya, nggak usah lah ya. Makan warteg gue bisa seminggu kali lebih, malah bisa sampai muntah-muntah gue kalau makan warteg seminggu 700.000 gitu kan. Jadi selama ini memang nggak pernah. Nah karena sekarang ada kesempatan dan gratis pula, and gue tidak pernah menyanyiakan ini gitu. Walaupun sebelum fine dining itu kita harus kerja dulu, harus ngedekor apa segala macam, but it's okay. Yang penting kayak apa ya, jadi jasa gue dibayar sama makanan yang juga menurut gue harganya worth it gitu. Jadi barternya seperti itu, but I'm okay and I'm really excited for that moment. Dan ya seperti itu yang terjadi minggu lalu. Terus ketika mereka sudah kembali di Jakarta, gue ada project tambahan nih buat nyariin nyari kosan anaknya bos gue tadi. And I'm so very happy to help someone, apalagi untuk kayak searching, untuk mencari tempat, untuk reservasi, untuk apa segala macam tuh gue memang suka melakukan hal itu. Untuk nganterin orang jalan-jalan tuh gue memang suka, passion gue tuh memang salah satunya di situ. Walaupun gue sebenarnya akuntansi tapi salah satu passion gue, salah satu kesenangan gue itu di situ. Untuk traveling, to help people tuh gue suka. Nah terus setelah kosannya itu, kita nyari kosan tuh kan udah dari beberapa hari, tapi baru ngedatenginnya, cek lokasinya itu di hari Minggu. Dan ketika di hari Minggu itu selesai, finish, dan prank, bayar,
kosan dapat, udah selesai. Nah rencananya ada salah satu temen gue dari Jakarta nih, ini beda orang ya sama yang anaknya bos gue tadi. Temen gue dari Jakarta yang which is dia kenal juga sama si anaknya bos gue ini. Setelah kita jadi gue tuh nyari kosan tuh berempat teman-teman, for your information. Anaknya bos gue, temennya dia, terus salah satu kenalan gue dari Jakarta, kayaknya teman gue lah ya, teman kita berdua nih, dia sama gue, jadi kita berempat. Gue naik motor dan mereka bertiga naik mobil. Selesai dapet dari kosan, rencananya kita mau ke gimana sih ceritanya? Bukan. Jadi abis dari nyari kosan itu kita nongkrong di coffee shop itu untuk final decision lah. Ini maunya kosannya mau diambil di mana, karena pada hari itu kan kita survei beberapa lokasi ya. Jadi final decisionnya di coffee shop itu, dan kebetulan pada saat itu yang bayar tuh teman gue. Jadi gini loh teman-teman, kita tuh berempat, 3 cewek, laki 1. Laki satu. Ya rainbow lah ya kalau lo tahu. Nah itu yang laki ini ya, jadi ceritanya ketika kita minum kopi tuh dia yang bayar 200.000 harganya. Ya gua mah namanya ditraktir, gua mah oke aja gitu. Lagian orang dia yang ngajakin, ya masa gue yang bayar, ya dia lah. Gua kan diajakin gitu, emang gua kan pelit juga orangnya gitu. Terus udah selesai dari ngopi, terus kosan juga udah dapat, udah bayar, decisionnya juga udah oke. Si cowok ini lagi dia ngajakin gue ke beach club La Brisa. Kok gue di sini kelihatan kecil ya, jadi kelihatan kurus banget, gue nggak suka. Jadi yang laki ini dia ngajakin ke La Brisa, ke beach club. Oke, ya gue mau oke aja gitu. Dan karena gue naik motor, yang tadi gue bilang gue naik motor, mereka bertiga naik mobil, gue sampai duluan di Canggu. Jadi kita tuh perjalanan dari Jimbaran teman-teman, dari Jimbaran ke Canggu ya naik motor paling cuma setengah jam ya, naik mobil kan emang agak lama karena macet ya coy. Nah gitu, terus gue nyampe duluan, gue cuma serve meja itu buat 4 orang. Di dalam benak gue, karena gue kan sebelumnya memang sekali pernah ke La Brisa, dan gue tahu di situ memang ada open table. And something that I don't know adalah ketika di cafe, di restonya itu nggak ada minimum spending, Tapi yang gue tahu, yang karena pengalaman gue sebelumnya, setahu gue semuanya tuh minimum spending. Jadi yang gue pikir temen gue juga, dia juga berarti udah tahu nih biasanya ada minimum spending. Nah ini miskomunikasi nih, gue yang ngerasa dia tahu kalau ini ada minimum spending, sementara dia ngerasa gue tahu kalau ada bagian di La Brisa itu yang nggak ada minimum spendnya itu. Jadi miskomunikasi nih di sini. Nah ketika gue udah booking table, gue diarahin nih untuk 4 orang, adanya cuma yang sofa bed. Untuk yang 4 orang ini ada di selain sofa bed ada meja, tapi meja bundar yang nggak ada itunya belakangnya gitu. Lo kalau lama kan capek ya, gue pegel. Itu ya udahlah, sofa bed berapa sih, 1.400.000. Oh normal dong, karena dalam bayangan gue 1.400.000 itu masih harga yang normal untuk lu 4-5 orang di sofa bed. 4-5 orang bagi 1.400.000 paling berapa sih, 300.000 ya, 300.000 ya sekian, 300 sekian lah. It's bukan worth it sih, maksudnya ya udah gitu, normal, itu standar gitu. Dan gue pikir ya itu temen gue tuh udah tahu. Nah ketika udah nih gue dapet mejanya, gue pesen, terus mereka dateng, terus pada pesen. Pas udah sekitar jam 6-an, temen gue tuh ngajakin cabut, mau close bill. Dan gue kaget dong, loh kok close bill,
karena gue kan sambil ngitung ya, kayaknya nih belum ada 1.400.000, dan benar aja mbaknya bilang ini nggak bisa di close bill karena ini ada minimum spendnya 1.4, sementara ini baru 800. Kalau dia mau close kita tetap harus bayarnya 1.4, nggak bisa di jadiin 800. Terus teman gue kayak mukanya langsung gak enak gitu yang laki. Terus gue kayak, lah gue pikir lo udah tahu. Kalau kan dalam benak gue tuh orang tuh udah tahu gitu. Salahnya gue di situ sih. Gue pikir orang tuh udah tahu pikiran gue tahu yang gue pikir anak ini tuh anak gaul, jadi harusnya dia udah tahu gitu. Ternyata ya pemikiran gue dan pemikiran dia itu berbeda. Pelajaran juga buat gue sih lain kali untuk make sure. Tapi padahal ketika gue ngebooking, ini gue ngebooking sofa ya, itu gue udah make sure, cuma gue nggak make sure angka, gue nggak ngomong angka. That's my problem. Nah akhirnya ya udah kita tetap lanjut di situ, pesen sampai 1.400.000, tapi temen gue itu mukanya udah nggak enak banget. Dan berhubung di situ kita juga, gue kan berempat tadi gue bilang, yang dua ini tuh masih kayak apa ya, kuliah baru-baru gitu loh, maksudnya anaknya bos gue tadi sama temennya itu masih kuliah baru-baru. Nah temen gue yang tua ya cuma gue sama temen gue yang laki ini. Dan ya berhubung gue yang gue merasa bersalah lah ya, walaupun gue sebenarnya nggak salah amat gitu. Gue ngerasa gue nggak salah bukan nggak salah amat, gue ngerasa gue nggak salah karena ya udah, gue udah konfirmasi masalah sofa, gue udah konfirmasi ini adanya ini oke atau enggak, dan gue pikir lu udah tahu, ya udah gitu. Tetap nggak mau salah gue. Terus ngeliat temen gue yang laki ini mukanya udah bete karena kemungkinan akan dia yang bayar. Terus gue bilang ya udah deh, nanti berdua aja paruan setengah-setengah, karena gue udah kayak, gue tuh nggak suka kayak gue nggak enakin cuma gara-gara duit. Lo tau gak sih, gue tuh paling nggak suka kayak gue dijutekin sama orang cuma gara-gara duit, yang menurut gue ya gede sih, itu gede tapi it does not worth it untuk membuat gue sakit hati cuma gara-gara uang. Gue nggak mau dibebani sama orang cuma gara-gara uang, itu gue nggak suka gitu. Hidup gue tuh kalau misalkan gue tuh gini, buat yang belum tahu, gue tuh pernah kehilangan duit sampai 20 juta. Dan ya gue nyari 20 juta kayak berdarah, gue sampai berdarah gue buat dapet 20 juta. Ketika kehilangan nyesek, tapi gue kayak berusaha untuk ya udah, itu emang bukan rezeki gue aja, udah diikhlasin aja. Jangan membuat diri gue sakit hati cuma gara-gara uang. Itu prinsip hidup gue. Nah ketika gue akhirnya bisa ya udah nanti paruan aja, setengah-setengah, gue otomatis harus bayarnya 700 dong ya. Ini posisinya gue ada uang tapi kayak please deh, akhir bulan gue suruh bayar 700.000 tuh kayak come on. Nah cuma pada saat itu hari Minggu itu memang gue lagi ada uang. Gue minta nih sama si orang ini nih, si laki ini, mana kirimin nomor rekening lo. Kan ketika close bill itu beneran pakai debitnya dia, karena gue memang debit gue tuh nggak cukup lah untuk segitu. Mungkin cukup tapi gue harus menggabungkan beberapa rekening gue, dan itu kan lama ya prosesnya. Nggak ada di satu debit angka segitu tuh, nggak ada. 1.400.000 itu satu debit nggak ada. Itu tuh kalau udah akhir bulan tuh mencar, duit gue udah di mana-mana udah di berbagai rekening, karena iya emang ribet aja hidup gue. Sorry, gue emang lagi batuk. Oke. Nah terus akhirnya si laki ini yang bayar. Nah cuma malamnya selesai dari labrisa itu gue udah bukan nelpon sih, gue WA temen gue, jangan lupa kirimin nomor rekeningnya, karena gue emang beneran pengen ganti gitu. Karena ya gue ngerasa nggak enak juga, daripada lo yang tadi gue bilang, daripada lo betein gue cuma gara-gara duit, cuma gara-gara ya ini ya taruhlah ini kesalahan kita bareng-bareng, ini kita makan juga bareng-bareng, makannya juga jadi tai, ya udahlah, sini kirimin nomor rekening nanti gue transfer.
Minggu nggak dikirimin sama dia, hari Senin nggak dikirimin. Gue pikirnya nggak dikirimin, kagak jadi mau diganti kali ini orang ya. Ya udahlah, nggak ya udahlah, gue pikir kayak ya udah gitu, kayaknya dia nggak mau diganti, kayak udah itu ya bete tapi udah ikhlas aja. Dalam bayangan gue pengennya kayak gitu. Terus jelalah ibu kos gue, dia lagi ada kebutuhan yang ya ibaratnya ada kebutuhan dan dia lagi nggak pegang uang lah. Dia minta kosan gue harus tanggal 4, dia minta transfer pada saat itu. Dan ya gue, karena gue lagi pegang duit, yang gue pikir si kampret ini, si laki ini juga kagak jadi mau minta gue transfer, ya udah gue pakai aja buat bayar kosan. Gue pakai duit gue buat bayar kosan gitu. Jadi ya udah, duit gue habis nih, tinggal buat makan doang. Nah terus hari Selasa dia nagih, tiba-tiba dia ngasih nomor rekening. Terus ya udah, karena gue emang nggak ada duit, gue bilang aja, ya lu baru ngasih duit gue udah gue buat bayar kosan, nanti aja ya pas gajian gue transfer ya. Oke, awalnya dia bilang oke. Terus nggak lama dia WA lagi, boleh nggak sekarang transfernya kalau ada, soalnya gue udah nggak punya duit nih. Duit dari mana gue? Tiba-tiba suruh gue transfer loh segitu. Akhirnya gue nggak tahu ada angin apa, tiba-tiba temen gue yang kenal juga sama si kompret ini, yang kenal sama bos gue dulu, jadi dia temen gue yang masih di kantor lama itu, dia tiba-tiba nelfon gue, WA, nanya, "Nak, apa kabar?" Gue sakit nih, karena kebetulan kemarin dia juga dari Bali, yang event yang pertama yang makan-makan itu gue bilang, dia juga kebetulan ikut dan gue ketemu sama dia. Dia tiba-tiba nanya kabar, terus gue bilang, "Ya Ce, baik." Terus ya kita cerita-cerita lah gitu ya, biasa. Terus dia nanya nih sama gue, kemarin dulu disuruh nyari kosan gimana? Jadi udah gitu boncos lagi gue baliknya, hahaha. Gue udah ketawa-tawa aja, maksudnya kayak ya udah menyalahkan kebodohan gue aja. Terus si teman gue ini curious kan, dia nanya kenapa, dia minta detailnya. Terus gue ceritain lah detailnya, iya gue kita pesen meja segini, ada minimum spendingnya. Terus gue dibetein bla bla bla. Terus gue mau bayar dia 700. Terus kita patungan bla bla bla. Terus dia nggak, pokoknya gue ceritain dari awal sampai habis deh, sama yang kayak gue ceritain ke kalian ini. Nah terus dia bilang, mungkin nggak si emak itu, maksudnya tadi kan 4 orang nih yang lu kalau dengar cerita gue pasti pusing ya. Ini kan temennya, anaknya bos gue nih. Ini laki yang tadi gue bilang ini gue, ini temennya dia. Emaknya dia ternyata sudah transfer duit sesuai dengan bill kita di Labrisa itu. Pada jadi gini, gue ke Labrisa pulang itu jam 7 malam waktu Bali. Nyokapnya dia transfer ke si kampret ini itu jam 7 waktu Jakarta, berarti jam 8 waktu Bali, which is itu hanya beda waktu sejam dari si dari si kampret ini bayar bill. Jadi harusnya gue tuh nggak perlu ganti karena ini udah di cover. Jadi emaknya dia, gue tuh tahu banget emaknya dia. Memang gue tuh tahu banget emaknya dia tuh baik banget. Bos gue tuh dulu baik banget, parah baik banget. Ketika kita bantuin anak ini 2, dia tuh feeling like, lu bantuin gue aja gue udah syukur, lu nggak usah ngeluarin duit apapun, I will cover all of the cost.
gitu. Ini bos gue yang ngomong. Dan ketika di Labrisa, waktu kita mau ke Labrisa itu, yang ke Labrisa tuh kita decide di coffee shop. Waktu di coffee shop ini, nih orang ini dia sempatnya nelpon emaknya ini untuk izin kalau dua anak ini mau diculik ke Labrisa. Oke, dan setelah kita jalan, emaknya dia ternyata WA sama si ini, nanti biayanya berapa lu info aja, gue yang bayar, gue transfer. Dan setelah kita dari Labrisa, itu bilnya sama si kampret ini difotoin, dan emaknya ini dia langsung transfer ke sini. What do you think? Harusnya dia udah nggak perlu nagih ke gue dong. Harusnya dia udah nggak perlu nagih ke gue dong. Walaupun gue maksa minta nomor rekening lu, kalau lo baik harusnya nak nggak usah. Itu udah dibayar sama ini, emaknya ini, nggak usah lo gantiin lagi. Harusnya begitu kan, kalau emang lo niat baik kan. Bener dong gue. Enggak. Ya itu yang gue bilang, Senin Selasa dia nggak minta. Gue pikir ya memang dia sudah mengikhlaskan, atau ya mungkin ya memang emaknya ini udah transfer ini, mungkin. Tapi ternyata hari Selasa gue diminta. Ya karena gue nggak punya uang, dan ini pun terungkapnya nih ya, itu kan gue memang posisi beneran lagi nggak punya uang ya teman-teman. Jadi ketika gue cerita sama teman gue yang tadi gue bilang, dia suruh gue belaga bego buat ngomong sama emaknya yang ini, mastiin kalau dia belum transfer. Jadi ketika gue transfer ini nggak double. You get what I mean, right? Gitu. Cuma make sure aja. And how can I thinking untuk make sure, masa iya, mak tadi aku makan di Labris, kemarin aku makan di Labrisa segini, mak ada transfer ke dia nggak? Masih gue nanya gitu? Enggak dong. Gue belaga bego, gue mau minjem uang. Ya kalau dikasih ya syukur ya, karena gue juga emang butuh uang ya buat bayar dia tetap. Nah akhirnya gue belaga bego, gue ngomong sama emaknya ini, aku boleh nggak pinjem duit 700.000 buat bayar si ini, karena kemarin Labrisa aku ada pengeluaran segini ini bla 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 bla. Akhirnya emaknya ini berkoar, nak lu nggak usah transfer dia udah gue transfer. Akhirnya ketahuan lah semuanya, babak belur lah itu. Gue tahu ternyata oke. Jadi dia mau dapat dari sini, mau berharap juga dapat dari gue, double. Dan terus gue dengan polosnya gue ngomong sama teman gue yang sebelumnya, emang kalau double tuh dia nggak bakal balikin ya? Ternyata enggak. Dia udah tahu aja, dia masih narikin ke gue, boro-boro dia punya ikat baik buat dibalikin, Bo. Gitu ceritanya. Kesel nggak? Kesel ya. Maksud gue gini, gue memang punya prinsip, gue tuh nggak apa-apa sama uang. Kalau misalkan emang gue ada, gue harus bayar, ya gue akan bayar gitu. Gue nggak akan ribet. Dan kalau memang kewajiban gue untuk bayar, gue akan bayar gitu. Tapi nggak kayak gini dong caranya. Lo nggak sejahat itu dong. Masa iya sih lu udah dapat dari sini, lu minta juga dari orang lain? Untung dong lo masih nyari keuntungan kayak gitu sih? Enggak dong. Itu deh pokoknya. Padahal kalau gue lihat-lihat ya, ini laki tuh dia pemasukan itu banyak loh. Yang gue julid banget ya, gue julid banget, suka ngegibahin pemasukan pengeluaran orang. Tapi ya benar, secara sekilas gue ngeliat lu fancy banget gitu kelihatannya, lu glamour, pakai sepatu lo juga oke, jam tangan lo mahal, baju lo bagus, gaya hidup lo mewah, lu tinggal di apartemen Jakarta, bisa bolak-balik Bali, bisa jalan-jalan keliling Bangkok, Thailand dan lain-lain. Kok lu bisa-bisanya sih cari duit dengan cara kayak gitu. Nggak habis pikir gue.
Gitulah kalau manusia tuh nggak ada habisnya buat ngejar duit, nggak ada feeling blessed gitu loh. Menurut gue tuh selalu percaya orang itu tuh nggak ada feeling blessed. Ketika lo ada merasa cukup, merasa enough, merasa Tuhan thank you untuk semua yang aku punya, lo nggak akan berbuat kayak gitu. Yang gue pikir ya, karena selama ini yang gue jalanin juga seperti itu. Gue tuh selalu kayak God thank you because gue bahkan punya duit tinggal 50.000 aja, gue say thank you sama Tuhan gitu. Itu yang diajarin bokap gue. Nah ini yang gue gak tau, gue udah pernah cerita apa belum. Bokap gue tuh selalu mengajarkan gue untuk berterima kasih sama Tuhan untuk segala hal dalam hidup. Dulu gue kan miskin, ketika gue masih miskin, gue susah makan, bokap gue tuh masih sempet-sempetnya suka ngajakin kita berdoa bareng untuk say thank you to God, kayak makasih untuk hari ini kita masih bisa makan, makasih untuk itu. Ya padahal kita buat makan aja ini udah nangis loh. Kalau masih bisa aja say thank you sama Tuhan gitu, Pak. Dalam pikiran gue pada saat itu gue berpikir seperti itu, tapi ternyata itu berimpact banget dalam hidup gue sampai akhirnya ternyata bokap gue tuh ngajarin gue untuk selalu bersyukur dengan sedikit banyaknya uang yang gue punya, sedikit banyaknya rezeki yang gue punya, selama gue masih sehat, selama gue masih bisa afford apapun yang gue pengen, selama gue masih bisa bukan apapun yang gue pengen, apapun yang gue butuhin, itu udah sebuah bless gitu. Jadi kita harus mengucap syukur, dan menurut gue itu suatu pelajaran yang bagus, dan mungkin orang ini tuh nggak pernah ngerasain itu gitu. Jadi ya perjalanan hidup itu struggle orang tuh beda-beda, dan hari itu juga gue say thank you lagi sama Tuhan, karena gue nggak tahu gimana, kayak apa ya, pada saat itu ya dengan duit yang udah nggak ada itu ditagih, tiba-tiba gue nangis sih sama Tuhan, gimana ya cara gimana cara nyelesainnya. Aku dapat uang dari mana? Kalau aku minta ke kakakku pasti akan nanya, ini buat apa? Emang kemarin kenapa? Pasti akan banyak pertanyaan, dan gue tidak sampai hati menceritakan itu karena itu memang salah satu kebodohan gue gitu. Jadi ya udah, gue cuma menghela nafas ya, nangis. Tapi ternyata Tuhan menyelamatkan gue dengan cara itu, teman gue tiba-tiba ngechat nanya kabar, ya akhirnya dia nanya gimana apa segala macam, sehingga gue akhirnya bisa begitu aja cerita sama dia, dan dia memberikan solusi itu, dan semuanya tiba-tiba selesai aja gitu. Jadi ya ini minggu ini begitu teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh iya, doain ya. Kemarin tuh gue dapat masukan juga dari teman-teman gue. Ayo dong bikin video-video lagi tentang kehidupan di Bali, tentang wisata-wisata di Bali. Tapi ya mungkin kemarin emang lagi kayak malas aja. Gue upload video ngomong-ngomong begini aja gue malas gitu. Apalagi yang buat video-video wisata. Cuma saya usahakan semoga ya mulai minggu depan lah ya, semoga minggu depan saya bisa mewujudkannya, saya bisa buat video-video wisata lagi, jalan-jalan di Bali. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menjadi pelajaran, ada hikmah yang dipetik buat kalian semua. Jangan, pesan dari saya, jangan lupa merasa bersyukur, jangan lupa untuk terus mengucap syukur untuk segala sesuatu, karena Tuhan pasti punya rencana indah dari segala hal yang terjadi di hidup kita. Oke, sekian waktuku bercerita kali ini, sampai berjumpa lagi di waktuku bercerita selanjutnya. Oke, bye-bye.